Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, atau sore kepada Miss Asmiati dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 eh, ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Hamdan Adi Prastio. Kemudian ada Jordi Adigraha, Laras Ayu, dan Corina Aulia. Kami ingin mempresentasikan proposal bisnis kami, yakni Maxo Body Glow. Next. Apa itu Maxo Body Glow? Merupakan produk kecantikan berupa body lotion dengan bahan-bahan pilihan terbaik dari Korea dengan perpaduan bahan aslinya Indonesia, menghasilkan perpaduan yang sempurna untuk mencerahkan kulit dan juga menjaga kesehatan kulit Anda. Next ada customer segment. Customer segment atau segmen konsumen adalah target konsumen yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan tingkat kebutuhannya, seperti usia, gender, hobi, dan lain sebagainya. Target penjualan produk kami adalah untuk semua kalangan jenis gender, karena produk kami adalah produk body care yang dengan natural ingredients yang bisa digunakan oleh segala macam kalangan, seperti kalangan remaja, dewasa, dan juga dewasa yang sudah berpenghasilan tetap. Next. Next. Oke, berikut dalam bisnis kanvas. Pertama ada customer job. Kami membuat produk body care ini untuk mempunyai beberapa tujuan. Di antaranya adalah untuk yang pertama merawat kelembapan kulit tubuh, kedua mencerahkan dan anti-aging, yang ketiga untuk menutrisi kembali dan menghilangkan flek atau noda yang ada di tubuh kita. Karena sekarang penampilan adalah yang utama untuk menunjang karir dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat kita ini. Dan bukan hanya penampilan, juga untuk kesehatan kulit tubuh kita juga sangat diperlukan. Jadi kita harus merawatnya. Salah satu caranya selain menjaga kesehatan tubuh kita dengan hidup sehat, caranya adalah dengan menggunakan body care kita ini. Yang kedua ada customer care. Customer akan sangat mudah mendapatkan dan membeli body care kita ini karena produk kita sudah dijual di berbagai macam media platform e-commerce yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, untuk harga produk kami pun masih dalam range yang sangat bisa dijangkau oleh berbagai macam kalangan masyarakat. Yang ketiga, pelanggan biasanya mencari produk yang terjamin kualitasnya, tapi dengan harga yang masih cukup terjangkau. Dan produk kami pun semua bahannya terbuat dari bahan-bahan alami dengan harga yang relatif terjangkau. Dan toko kami pun mengadakan potongan diskon di setiap event yang ada di e-commerce yang bisa diakses langsung oleh pelanggan. Yang ketiga ada customer pain. Biasanya ketakutan masyarakat yang selalu menjadi pertanyaan atau pertimbangan customer adalah apa harganya worth it untuk membeli produk tersebut ini. Nah, jadi di platform kita ini, yang di platform e-commerce salah satunya, atau di platform sosial media manapun yang menjual produk kami memberi informasi secara detail tentang produk kami ini. Mulai dari bahan-bahan kita yang organik dan varian-varian dengan kebutuhan customer kita masing-masing. Dan juga promo-promo diskon yang ada di toko kita ini. Jadi customer bisa menilai sendiri kalau produk kita ini adalah sangatlah aman digunakan dan harganya terjangkau untuk dibeli. Dan jika pun ada komplain dalam produk ataupun pelayanan kami, kita akan terima dan akan segera kita perbaiki dan memberikan solusi untuk customer kami. Next. Selanjutnya di sini ada value item yang dimana value proposition yang artinya proposi nilai konsumen. Elemen yang dimaksud pada model bisnis kanvas ini adalah adanya keunggulan dan keuntungan di dalam produk yang dijual,
yang dimana terdapat nilai keuntungan yang seller berikan kepada customer tersebut. Contohnya seperti pain relievers, yang artinya keuntungan yang diperoleh oleh customer ketika menggunakan produk yang seller jual. Jadi di sini kita memiliki 3 varian body care yang akan dipromosikan pada customer. Dengan ketiga varian ini, customer akan bisa menyesuaikan kebutuhan apa yang sedang mereka butuhkan untuk tubuhnya agar lebih sehat dari luar dan dari dalam. Next. Terus yang kedua itu ada gain creators, yang artinya di bagian ini seller akan menjelaskan kelebihan dan benefit yang produk berikan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk menjelaskan produk tersebut yang dijual. Contohnya seperti apa manfaat dari produk Maxo Body Glow ini, yang dimana Maxo Body Glow ini dapat membantu melembabkan kulit, membantu mencerahkan kulit, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaik. Terus juga keunggulan produk Maxo Body Glow itu yaitu mencegah kulit kering, melindungi dari radikal bebas, dan memakai bahan alami pilihan. Next. Kalau dari segi customer relations, kami membuat hubungan yang baik dan erat terhadap pelanggan kami dengan memberikan pelayanan terbaik. Menerima dan melayani segala pendapat pelanggan tentang produk kami, menjawab dan melayani pertanyaan atau kebutuhan pelanggan dengan treatment yang sangat baik. Dan pastinya, menjadikan pelanggan kami nyaman, senang, dan puas terhadap seluruh layanan kami. Agar menghasilkan hubungan yang baik dan erat terhadap pelanggan, dan agar menghasilkan keloyalitasan pelanggan terhadap produk kami dan bisa menjadikannya pelanggan yang setia. Next. Dari segi channel atau saluran, yakni saluran media atau sarana. Apa saja yang kami gunakan untuk menyampaikan produk, yakni dengan media sosial digital, seperti Instagram, Facebook, e-commerce, dan lain-lain. Kami gunakan untuk promosi, untuk media promosi, atau memperkenalkan produk kami agar mendapat perhatian dan kunjungan dari para penjelajah media sosial dan mendapatkan pelanggan. Pemasangan iklan di media digital pun kami lakukan, seperti Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, dan lain-lain. Dengan pemilihan target pengunjung yang tepat, atau pengunjung yang sedang mencari atau membutuhkan kami. Lalu dengan pemilihan kota-kota yang tepat, kami lakukan dengan tepat agar nantinya mendapatkan banyak pengunjung toko atau akun media sosial kami penuh dengan pengunjung. Dan nantinya dengan pengunjung yang banyak, dapat juga menjadikan pelanggan yang banyak pula. Kemudian cara penjualan kami pun juga dengan media sosial dan e-commerce. Dengan jutaan pengguna online, cepat dan praktis menjadikan alasan terkuat kami untuk menjual produk kami melalui penjualan dalam jaringan. Dan perkembangan zaman yang menjadikan masyarakat saat ini senang berbelanja di media sosial karena kemudahan dan kepraktisannya. Terus di sini ada yang terakhir dari Key Research atau sumber daya dalam bisnis kanvas, yang artinya sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model kanvas. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Di sini, Anda harus menjelaskan aset yang Anda perlu untuk membuat model bisnis startup ini yang berfungsi, yang dimana Key Research ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, fisik, yang diliputi seperti gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Yang kedua, intelektual, yang diliputi sebagai merek, pengetahuan, spesialis, paten, dan hak cipta. Yang ketiga, ada sumber daya manusia, yang diliputi orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif.
Yang terakhir ada keuangan yang diliputi seperti jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.